Selamat siang Bu Karin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mai, selamat siang. Senang nih bertemu sama Bu Karin nih hari ini. Bagaimana nih perasaan Bu Karin? Sejujurnya Bu Mai, saya nih ngerasa lelah akhir-akhir ini Bu Mai. Karena banyak banget pikiran dan tenaga saya tuh terkuras habis Bu Mai. Oh, saya mengerti sih Bu Karin ya, apalagi di awal tahun ya, kita sebagai guru kelas 1 kita memang banyak sekali cerita. Bisa nggak Bu Karin ceritakan lebih lanjut dong, apa yang membuat Bu Karin tuh kadang merasa sangat lelah sekali gitu. Kalau boleh saya ingin memahami situasi Bu Karin nih hari ini nih. Jadi gini Bu Mai, beban pekerjaan saya tuh saya rasa cukup banyak ya Bu Mai. Selain tugas rutin ngajar, saya juga Ya, lagi nguruskan kegiatan MPLS itu kan membutuhkan banyak laporan-laporan, iya, terus betul betul. merangkai kegiatan-kegiatan yang udah gitu setiap Mhm, harinya kita tuh benar-benar harus prepare ngerjain berbagai macam peralatan yang akan kita sampaikan kepada siswa itu tuh betul. benar-benar terkuras habis ketika MPLS, apalagi kan anak kelas 1 ya Bu Maya yang masih cerdas banget. Benar sekali, iya betul. Bahkan 3 menit aja nggak bisa diem mereka. Iya. Terus Wah, udah gitu saya juga kan lagi sibuk Bu Maya, lagi bener-benerin data-data guru, terus ini juga sambil ngikutin program CGP, terus dapat tugas tambahan dari kepala sekolah, ngurus aset dan lain-lainnya. Udah gitu kan ketika pulang ke rumah juga saya masih beberes rumah Bu Mai. Jadi rasanya tuh sangat menguras energi dan waktu saya Bu Mai. oh iya pasti ya, pasti berat sekali tuh Bu Karin ya. Di sekolah ada tugas, di rumah juga kita harus membersihkan rumah juga ya. Memang kalau Hmm, wanita karir itu luar biasa deh, bisa di sekolah, bisa tempat kerja, bisa di rumah. Saya betul. bisa membayangkan deh betapa mungkin menantangnya tuh, bagaimana tuh mengelola semua itu sekaligus ya Bu Karin. Nah, bagaimana Bu Karin mengatur waktu tuh? Tadi kan bilang di sekolah banyak kerjaan, di rumah juga ada kerjaan gitu. Bagaimana tuh Bu Karin mengatur waktu dan energi untuk menyelesaikan semua tugas Bu Karin? Jujur aja ya Bu Maya, saya tuh ngerasa kewalahan sebenarnya. Saya juga merasa stres. Saya tuh Mhm. udah berusaha untuk mengatur waktu saya sebaik mungkin. Tapi selalu aja saya merasa ada yang terlewat atau yang tidak maksimal jadinya ketunda-tunda-tunda. Akibatnya Mhm. energi saya tuh sering habis duluan. Bahkan untuk melakukan hobi seperti main game pun saya jadi sulit. Saya ini udah seminggu lebih lah udah nggak main Oh, game. Padahal main biasanya game apa tuh seenggaknya Bu Karin? Main game apa itu Bu Karin? saya main game Genshin Impact untuk saat-saat ini. Oh, kirain game-game Tapi FF gitu. tapi ya itu Bu Mai, karena banyak Iya. banget tugas, saya tuh sampai sekarang aja tuh belum kepegang mainan saya. Saya tuh ngerasa lelah dan hanya Mhm. mikirin tuh harus buka chat WA dari orang tua murid tuh berat banget Bu Mai. Oh, iya, karena saya bisa paham itu Bu Karin, itu berat sekali memang. Karena semua yang Bu Karin tadi ceritakan itu kayaknya memang melelahkan ya, semua aktivitas yang harus menguras otak ya, apalagi kita mengajar kelas 1 tenaga juga ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, apa sih yang biasanya Bu Karin tuh lakukan gitu biar menghilangi kelelahan dan kecapeannya Bu Karin tuh kayak gimana sih? Kalau sebelumnya sih ya Bu Mai ya, saya tuh coba Mhm. buat beristirahat sejenak, entah untuk tidur, sebentar gitu, atau Kayak ngelakuin hal-hal yang mindfulness saya gitu ya? sukai. Kayak stop Iya gitu ya? bener bener. Atau Iya. kalau misalnya emang ada waktunya tuh saya baru main game. Tapi kadang kan sekarang udah nggak cukup waktunya karena kerjaan selalu numpuk, terus nggak ada waktu lagi yang bener-bener kosong, Bu Mai. Iya, betul Bu Karin ya. Tapi masih ada sempat waktu untuk beristirahat lah ya, untuk menenangkan diri, merefresh diri gitu ya. Saya mengerti tuh Bu Karin, memang kita meskipun beristirahat pasti tetap merasa belum cukup ya, karena kan kita istirahat sambil memikirin kerjaan apa lagi gitu kan. Apalagi Iya kita bener, mengembalikan Bang. energinya sangat singkat gitu ya. Terus Mmm. menurut Bu Karin, eee, ada nggak sih hal yang lebih efektif untuk melakukan atau mengatasi kelelahan Bu Karin? Mungkin saya perlu belajar mengatur waktu lebih baik kali ya, Bu Maya, dan mencari cara Mhm. untuk mengurangi stres saya tuh gimana selain dengan hal-hal, tadi. Saya Iya juga main game mungkin tadi ya, bisa mhm. mencari dukungan lebih dari rekan kerja atau keluarga. Mungkin saya bisa Mhm. berpikir untuk menetapkan
waktu khusus untuk bermain game kapan nih. Jadi Iya, saya karena hobi ya, termasuk waktu hobi ya. khusus ya. Bener. Iya, Terus bener. misalnya kayak hari libur saya fokus aja udah di game. Atau pas saya lagi nggak ada buru-buru dengan tugas-tugas lain, mungkin saya bisa fokuskan aja dulu ke game gitu ya Bu Mai ya? Iya, sepertinya itu ide bagus sih Bu Karin. Mungkin Bu Karin benar tadi membuat jadwal waktu untuk bermain game. Jadi Bu Karin bisa tetap jaga kerjaan Bu Karin dengan baik gitu ya, sesuai ini. Bu Karin juga tidak melupakan hobi Bu Karin tadi main game gitu. Jadi menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kegiatan yang menyenangkan buat Bu Karin gitu. Nah, menurut Bu Karin nih, bagaimana cara yang terbaik untuk memastikan bahwa Bu Karin tuh dapat bermain waktu game yang baik gitu tanpa merasa bersalah gitu Bu Karin. Atau kadang-kadang kita kalau main game kan kayak merasa terbebani, ih aku guru nih, terus aku juga banyak kerjaan nih, aduh kayaknya merasa bersalah. Padahal sebenarnya kan itu adalah hak manusia ya, maksudnya itu kebutuhan dasar gitu kan. Bagaimana tuh Bu Iya Karin benar. memastikan cara yang terbaik Bu Karin kalau main game itu tuh sebenarnya nggak salah gitu. Mungkin saya bisa mencoba untuk benar-benar fokus kali ya Bu Mai ya saat bermain game dan berusaha nih untuk nggak terpengaruh oleh kerjaan atau tanggung jawab lainnya, dilupakan saja dulu untuk sementara. Iya, Mungkin iya. kita menetapkan batas waktu untuk main juga nih sehingga saya tetap bisa menyelesaikan tugas-tugas kerjaan saya dengan baik, tapi juga punya waktu untuk bersantai gitu Bu Mai. Iya, itu strategi bagus sih Bu Karin. Fokus saat bermain game dan menetapkan batas waktu itu kan nggak usah Bu Karin deh, anak saya juga sama kok. Ada batasan waktu ketika bermain game ya, tapi tetap menyenangkan dan bermanfaat ya. Terus bagaimana nih menurut Bu Karin nih cara yang terbaik untuk mengatasi perasaan lelah Bu Karin saat tiba-tiba ada orang tua murid yang chat? Tadi kan Bu Karin di awal bilang ya, Bu Karin sampai nggak sempat balas chat WA orang tua gitu. Nah, Orang tua, bagaimana biar Bu Karin tuh fast respon lah, bisa bisa balas cepat orang tua. Ada nggak cara-cara atau trik yang akan Bu Karin lakukan? mungkin saya bisa menetapkan waktu tertentu ya Bu Maya setiap hari untuk ngecek pesan-pesan dari orang tua dan memberikan respon sehingga saya bisa lebih siap dan nggak merasa terburu-buru saat harus respon mereka gitu. Selain itu mungkin mencari waktu di mana saya merasa mood-nya lebih bagus, lebih energik dan fokus juga biar bisa membantu saya agar merespon pesan dari orang tua itu agar lebih efektif. Jadi tidak merasa terbebani juga gitu. Oh, itu kalau orang tua itu WA-nya itu japri ya, Bu Karin ya? Iya Bu Mai, biasanya mereka Oh, japri. kadang-kadang menanyakan hal apa tuh Bu Karin? Sebenarnya sih pertanyaan mereka itu adalah hal-hal yang udah saya infokan sebelumnya atau biasanya tuh chat-chat, "Bu Jadi maaf kayak Bu, jadi kayak saya." kurang literasi. Jadi kayak kurang literasi gitu ya orang tuanya ya. Benar, Bu Mai, udah gitu kadang mereka nge-WA anaknya nggak masuk hari ini karena apa gitu, Bu Mai. Itu adalah langkah yang baik sih, menetapkan waktu khusus untuk mengecek pesan dan memberikan respon. Nah, saya yakin Bu Karin bisa mengelola harapan dari orang tua murid agar lebih baik gitu ya, bisa balas. Bagaimana nih menurut Bu Karin cara terbaik untuk menjaga komunikasi baik sama orang tua murid? Ada nggak? Saya pikir penting untuk tetap jujur ya Bu Maya dengan orang tua murid tentang waktu respon yang saya tetapkan dan menjelaskan juga bahwa saya juga perlu waktu untuk istirahat dan mengatur ulang tenaga saya agar bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak di kelas. Mungkin dengan cara ini mereka juga akan lebih memahami situasi saya ya Bu Maya. Iya betul, itu pendekatan yang sangat baik sih Bu Karin. Berkomunikasi secara jujur, transparan gitu ya, akan membantu membangun pemahaman atau dukungan dari orang tua murid. Bagaimana perasaan Bu Karin setelah diskusi sama saya nih? Saya sih agak merasa lega ya Bu Mai ya, karena udah bisa berbicara tentang keresahan saya selama ini, Bu Mai. Saya juga sekarang sih jadi lebih yakin sekarang bahwa saya tuh bisa menemukan keseimbangan antara pekerjaan, hobi, dan komunikasi saya yang dengan orang tua murid tadi.
Iya, saya sangat senang sih Bu Karin bisa berdiskusi, bisa mendengarkan Bu Karin. Tapi ingat loh Bu Karin, tetap jaga keseimbangan antara merawat diri sendiri adalah kunci untuk tetap produktif dan bahagia dalam jangka panjang. Bu Karin, ada nggak rencana aksi Bu Karin secara lebih detail untuk mengimplementasikan dengan efektif bagaimana? Ada tidak rencana aksi alternatif mungkin? Sepertinya saya bisa buat rencana yang lebih terperinci. Oh iya, kira-kira tujuan utamanya apa tuh Bu Karin? Tujuan utama saya itu kan sekarang ini menemukan keseimbangan antara kerjaan, hobi, dan komunikasi dengan orang tua murid, serta mengurangi stres dan kelelahan yang saya rasakan, Bu Mai. Oh gitu, itu tujuannya sangat jelas ya. Kita bisa saling merefleksi gitu ya, Bu Karin ya. Jadi Bu Karin bisa seimbang antara pekerjaan, hobi, dan komunikasi dengan orang tua murid ya, Bu Karin ya. Baik, menurut Bu Karin, bagaimana nih cara yang lebih efektif untuk mengatur waktu? Untuk ngatur waktu mungkin saya akan membuat jadwal harian kali ya Bu Maya, yang mencakup untuk mengajar, mengurus tugas MPLS, CGP, tugas tambahan, serta juga waktu untuk istirahat dan main game saya, dan juga tidak lupa untuk membalas pesan dari orang tua Bu Mai. Ada nggak Bu Karin langkah-langkahnya yang khusus gitu yang bisa Bu Karin ambil dengan menyelesaikan tugas itu? Saya akan coba mendelegasikan beberapa tugas kepada rekan kerja kali ya Bu ya, berbagi tugas Berbagi jika tugasnya. memungkinkan, dan minta bantuan dari keluarga untuk urusan-urusan di rumah. Iya betul. Saya juga mungkin jadi akan lebih tegas dalam menetapkan batasan dan mengatakan tidak jika sudah merasa terlalu banyak pekerjaan. Dan untuk Iya. orang tua itu yang chat dengan orang tua mungkin menetapkan waktu-waktu yang dipersilahkan untuk WA saya gitu ya Bu Maya. Iya. Yang penting tetap membalas dalam hari itu ya, walaupun waktunya tidak ditentukan ya. Iya benar Bu Baik, Maya. itu langkah-langkah yang baik sih Bu Karin. Sekarang mengenai komunikasi dengan orang tua tadi sudah ya Bu Karin membagikan waktu ya. Apa rencana konkretnya kira-kira ke depan ini nih? Mungkin saya akan menetapkan waktu tertentu setiap hari nih yang tadi Bu Mai, seperti untuk mengecek dan respon chat dari orang tua murid. Misalnya pada pagi hari sebelum memulai aktivitas dan sore hari setelah semua tugas selesai. Jadi saya juga akan berkomunikasi secara terbuka dengan mereka mengenai waktu respons chat gitu ya Bu Mai. Baik, berarti Bu Karin sudah menyisihkan waktu ya. Itu sangat penting memang Bu, menjaga kesehatan juga, fisik, mental, kunci ya, mengelola semua tanggung jawab yang lebih baik. Nah sekarang tanggung jawab dan jadwal rencana aksi ini kapan kira-kira Bu Karin mau melakukan? Mungkin saya akan mulai dari besok kali ya Bu Maya. Saya akan buat jadwal harian malam ini dan mencoba untuk langsung menerapkannya besok ya Bu Maya. Baik deh Bu Karin, nanti saya bantu ya Bu Karin kalau mau butuh bantuan membuat jadwal-jadwal itu. Baik, kita sudah mengevaluasi perkembangan. Nanti saya tunggu beberapa waktu ya, kita ngobrol lagi ya Bu Karin ya. Bagaimana kalau kita ketemu lagi di 2 minggu ke depan? Bisa nggak? Baik Bu Mai, 2 minggu lagi sepertinya waktu yang tepat untuk melihat perkembangan dan menyesuaikan rencana ya Bu Mai ya, jika diperlukan. Setuju nih, saya sangat mengapresiasi banget loh usahanya Bu Karin untuk merubah perubahan diri gitu ya Bu Karin ya. Saya ingin tahu nih bahwa bisa nggak sih saya bantu Bu Karin gitu nih, jadi kita sama-sama bekerja nih Bu Karin, jadi Bu Karin tidak menghadapinya sendiri gitu. Makasih banyak Bu Mai, dukungan Bu Mai itu udah benar-benar berarti banget buat saya. Saya juga akan berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan rencana-rencana yang tadi kita obrolkan Bu Mai, karena kan Bu Mai juga memberi saya insight baru gitu ya Bu Mai. Sama-sama Bu Karin, pokoknya jangan ragu loh WA-an atau menghubungi saya. Kalau memang perlu telepon, nggak apa-apa. Kita sama-sama kan kita guru kelas 1 ya. Jadi kita Siap Bu Mai. sama-sama melewati bersama-sama. Baik, sampai jumpa ya Bu Karin 2 minggu ke depan ya. Siap Bu Semoga Mai. Bu Karin Terima kasih selalu banyak Bu sehat. Mai. Sehat selalu Bu Mai. Ya, terima kasih Bu Karin. Terima Selamat kasih siang. Bu Mai. Selamat siang.